Teriakan Anies jadi presiden, pengamat bilang itu alamiah bukan rekayasa. Dalam pernyataan deklarasi tadi itu adalah kesimpulan kami untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Koordinasi dengan seluruh relawan Mas Anies yang hari ini totalnya sekitar sudah 170-an. Kami punya forum komunikasi, kami punya sekretariat bersama. Tempatnya di mana dan bagaimana itu rahasia dapur ya. Bahwa yang pasti koordinasi itu ada, konsolidasi itu ada, komunikasi itu ada. Kami akan selalu menyambut dan menyiapkan di mana Mas Anies akan berkunjung di daerah-daerah. Awal saja sudah terlihat bahwa salah satu visi misi dari Anies selain ingin memajukan negara Indonesia, ingin mempersatukan bangsa juga, mulai dari suku, adat, dan budaya yang lainnya. Juga tentang kinerja beliau yang sangat luar biasa sekali. Dan dari sini saya yakin bahwa Anies dapat membuat Indonesia, negara kita tercinta, menjadi semakin maju. Akhirnya kalau filmnya dulu All the President Man gitu kan, dan itu menerangkan bahwa Pak Jokowi belum bisa menghentikan ambisi dia untuk cari penggantinya tuh. Dan paling mungkin tentu dia lihat ya Prabowo, oke. Kan nggak mungkin dia bilang Anies dan Sandi aja di situ kan. Jadi tetap di radar politik Jokowi ada nama-nama yang dia anggap bisa mengasuh dia nanti itu setelah lengser. Teriakan Anies jadi presiden, pengamat bilang itu alamiah bukan rekayasa. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menanggapi terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diteriaki dan didoakan sebagai Presiden 2024 saat menyerahkan sapi kurban berbobot 1,2 ton kepada panitia di Rambarajisi, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menurutnya, teriakan tersebut terkesan alamiah bukan rekayasa. Teriakan semacam itu sudah sering mengemuka saat Anies ada di keramaian. Ketika Anies ke Lombok, Lampung, Yogyakarta, Papua, dan tempat lainnya, teriakan Anies Presiden 2024 selalu menggema. Gema teriakan tersebut terkesan alamiah bukan rekayasa, katanya pada Selasa 12 Agustus. Dia mengatakan berbagai elemen masyarakat meneriaki yel-yel Anies Presiden 2024 tampaknya atas dasar keinginan sendiri. Menariknya, dukungan itu datang dari kelompok masyarakat yang relatif terdidik. Kelompok ini memang tidak bisa dibeli dalam menyuarakan keinginannya, termasuk dukungannya kepada Anies. Kelompok warga terdidik ini juga mengampanyekan Anies melalui berbagai jenis media sosial. Padahal mereka ini secara fisik banyak yang belum kenal. Namun begitu antusias mendukung Anies, ujar dia. Dia menambahkan mereka inilah yang selalu menggelorakan Anies Pilpres 2024, yel-yel itu kerap mereka gelorakan di saat Anies ada atau tidak ada. Namun teriakan Anies Presiden 2024 terkesan menggema kuat dikala Anies ada di keramaian. Hal inilah yang direkam wartawan sehingga dapat liputan luas. Hal itu dikiranya membuat gusar pihak-pihak yang tidak menghendaki Anies capres. Kata dia, pihak-pihak ini terus berupa mendiskreditkan Anies sebagai sosok yang tidak layak menjadi capres. Anies dituding dengan berbagai isu negatif, bahkan Anies dituding sosok intoleran dan tidak berhasil membangun Jakarta. Pola menjudutkan mereka justru akan membuat sebagian anak bangsa makin menyintai Anies. Hal itu yang kiranya direnungkan pihak-pihak yang tidak menghendaki Anies menjadi capres, kata dia. Sebelumnya diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki presiden usai melaksanakan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium atau GC pada Ahad 10 Agustus. Hal tersebut terjadi tepat saat Anies menyerahkan hewan kurban berupa sapi seberat 1,2 ton kepada panitia.
Teriakan Anies jadi presiden, pengamat bilang itu alamiah bukan rekayasa. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menanggapi terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diteriaki dan didoakan sebagai Presiden 2024 saat menyerahkan sapi kurban berbobot 1,2 ton kepada panitia di Rambara JC, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menurutnya, teriakan tersebut terkesan alamiah bukan rekayasa. Teriakan semacam itu sudah sering mengemuka saat Anies ada di keramaian. Ketika Anies ke Lombok, Lampung, Yogyakarta, Papua, dan tempat lainnya, teriakan Anies Presiden 2024 selalu menggema. Gema teriakan tersebut terkesan alamiah bukan rekayasa, katanya pada Selasa 12 Agustus. Dia mengatakan berbagai elemen masyarakat meneriaki yel-yel Anies Presiden 2024 tampaknya atas dasar keinginan sendiri. Menariknya, dukungan itu datang dari kelompok masyarakat yang relatif terdidik. Kelompok ini memang tidak bisa dibeli dalam menyuarakan keinginannya, termasuk dukungannya kepada Anies. Kelompok warga terdidik ini juga mengampanyekan Anies melalui berbagai jenis media sosial. Padahal mereka ini secara fisik banyak yang belum kenal. Namun begitu antusias mendukung Anies, ujar dia. Dia menambahkan mereka inilah yang selalu menggelorakan Anies Pilpres 2024, yel-yel itu kerap mereka gelorakan di saat Anies ada atau tidak ada. Namun teriakan Anies Presiden 2024 terkesan menggema kuat dikala Anies ada di keramaian. Hal inilah yang direkam wartawan sehingga dapat liputan luas. Hal itu dikiranya membuat gusar pihak-pihak yang tidak menghendaki Anies capres, kata dia. Pihak-pihak ini terus berupa mendiskreditkan Anies sebagai sosok yang tidak layak menjadi capres. Anies dituding dengan berbagai isu negatif, bahkan Anies dituding sosok intoleran dan tidak berhasil membangun Jakarta. Pola menyudutkan mereka justru akan membuat sebagian anak bangsa makin menyintai Anies. Hal itu yang kiranya direnungkan pihak-pihak yang tidak menghendaki Anies menjadi capres, kata dia. Sebelumnya diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki Presiden usai melaksanakan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium atau GC pada Ahad 10 Agustus. Hal tersebut terjadi tepat saat Anies menyerahkan hewan kurban berupa sapi seberat 1,2 ton kepada panitia.